Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, termasuk saya sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi aturan sinus dan kosinus. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, mari kita simak cerita atau persoalan berikut ini. 3 orang berada di 3 tempat, misalkan di titik A, titik B, dan titik C, di suatu tanah lapang. Sedemikian hingga besar sudut BAC sama dengan 45 derajat dan besar sudut ABC sama dengan 60 derajat. Orang pertama yang berada di titik A bergerak menuju ke titik C dengan kecepatan 12 km per jam. Sedangkan orang kedua berada di titik B bergerak ke titik C juga. Orang pertama dan orang kedua bergerak pada saat yang sama dan sampai pada titik C pada saat bersamaan pula. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan kecepatan orang kedua yang bergerak dari titik B ke titik C. Itu adalah persoalannya. Nah, dari persoalan ini, kita bisa menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk menyelesaikannya. Nah, tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung masuk ke pembahasan atau kegiatan pembelajarannya. Kegiatan belajar 1. Nah, pada kegiatan belajar 1 ini, kita akan menentukan langkah-langkah dalam menentukan aturan sinus. Nah, coba kita perhatikan segitiga ABC berikut. Yang mana T merupakan tinggi dari segitiga ABC ini, dan C-nya adalah merupakan alas dari segitiga ABC ini. Sedemikian sehingga sin A sama dengan T per B, atau bisa kita tulis T sama dengan B dikali sin A. Nah, di sini kita tulis T sama dengan B kali sin A ini sebagai persamaan 1. Ini langkah pertamanya ya. Nah, habis itu langkah keduanya kita pakai sudut B-nya. Karena C-nya alas dan T-nya tingginya, jadi kita memakai sudut B. Kenapa nggak pakai sudut C, Kak? Karena tingginya itu di sini ya, bukan, nanti kita bahas pada segitiga berikutnya. Ada nanti untuk membahas kenapa sudut C ini tidak kita pakai di segitiga ini untuk menentukan langkah-langkah aturan sinus yang kali ini. Nah, lanjut kita akan memakai sudut B yang sehingga kita dapatkan sin B sama dengan T per A, atau bisa kita tuliskan T sama dengan A dikali sin B. Nah, di sini kita temukan persamaan duanya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menunjukkan A sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, untuk menunjukkan ini, kita substitusikan persamaan 1 tadi ke persamaan 2. Yang mana tadi persamaan 2-nya adalah T sama dengan B dikali sin A. Sehingga kalau kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2-nya, akan berbentuk seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkanlah bentuk A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, kita sudah dapat langkahnya. Nah, kita lanjut. Langkah selanjutnya itu, nah kita pakai segitiga yang lain. Pakai sudut yang lain, yaitu sudut C. Di sini kita bisa menggunakan B sebagai alas, bisa juga menggunakan A sebagai alas. Tapi pada segitiga ini saya menggunakan A-nya sebagai alas dan H-nya sebagai tingginya. Dan kita akan memakai sudut C di sini. Nah, sudut C kita pakai karena tingginya tingginya itu di sini dan alasnya adalah A, maka kita akan memakai sudut C.
Sehingga kita dapatkan sin B-nya sama dengan H per C, atau bisa kita tuliskan H sama dengan C dikali sin B. Kenapa kok dapatnya sin B sama dengan H per C? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Di sini akan saya jelaskan kenapa bukan H per A. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa A-nya ini adalah alas dan H-nya ini tinggi, berarti otomatis C ini adalah miringnya. Nah, saya harap kalian mengerti ya. Karena di materi-materi sebelumnya sudah pernah kalian bahas mungkin tentang sebuah segitiga ini. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu sin C sama dengan H per B, sehingga kita hasilkan H sama dengan B dikali sin C. Kita dapatkanlah persamaan empatnya pada langkah selanjutnya ini. Nah, langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita menunjukkan lagi bahwa B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, caranya sama seperti sebelumnya juga, yaitu mensubstitusikan persamaan 3, tapi yang ini adalah persamaan 3 ke persamaan 4. Nah, yang mana persamaan 4-nya tadi adalah H sama dengan C dikali sin B. Kita masukkan persamaan 3-nya ke dalam persamaan ini, sehingga dihasilkanlah B dikali sin C sama dengan C dikali sin B. Sehingga dihasilkanlah B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, di sini kita ambil kesimpulan atau kita tarik kesimpulan bahwa dari langkah-langkah sebelumnya atau yang kita cari sebelumnya tadi, kita dapatkan aturan sinusnya, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi ini adalah aturan sinus. Nah, dapatlah aturan sinus. Nah, di sini saya memiliki persoalan untuk kita pelajari bersama. Segitiga PQR dengan sisi-sisinya adalah P, Q, dan R. Jika P sama dengan 16 cm, R sama dengan 8 akar 2 cm, dan sudut R sama dengan 30 derajat. Tentukan sudut P-nya. Nah, mula-mula kita akan menggambarkan segitiganya itu. Nah, kira-kira segitiganya itu berbentuk seperti ini. Yang mana sudut R-nya adalah 30 derajat, sisi P-nya tadi adalah 16 cm, dan sisi R-nya tadi adalah 8 akar 2 cm. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan sinus ya. Karena yang diketahui itu P, dan yang dicari itu sin P, sudut P, maka kita akan memakai P per sin P. Nah, pakai seperti berikut, P per sin P sama dengan R per sin R. Kenapa kok pakai R per sin R, Kak? Karena R per sin R kita sudah ketahui bahwa nilai R-nya kita ketahui, dan sudut R-nya juga kita ketahui. Jadi kita bisa mencarinya pakai persamaan berikut. Nah, sehingga kita masukkan nilai-nilainya, didapatkanlah sebagai berikut. Nah, kita hitung dapat 16 akar 2 dari sini. Kita bagi, dapat 1 per akar 2, kita kalikan akar sekawan, dapatlah setengah akar 2. Yang mana sin P sama dengan setengah akar 2 itu, sudut P-nya ini adalah 45 derajat dalam sudut istimewa. Nah, baik, saya harap kawan-kawan sekalian mengerti ya apa yang kita bahas pada persoalan kali ini. Baik, kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Nah, pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan menentukan langkah-langkah dalam menentukan aturan kosinus. Nah, coba kita perhatikan segitiga ABC ini. Yang mana C-nya merupakan alas, T-nya merupakan tinggi. Sama seperti segitiga sebelumnya. Nah, sin A, kita akan mencari dari sudut A.
Berbeda seperti aturan kosinus ya. Kalau aturan sinus maksud saya. Berbeda seperti aturan sinus. Kalau aturan sinus kita akan memakai dua sudut. Kalau misalkan aturan kosinus kita akan memakai satu sudut, satu sudut. Jadi kita pakai satu sudut dulu untuk mencari persamaan aturan kosinus yang pertama. Jadi aturan kosinus itu nanti ada tiga. Kita akan menggunakan tiga sudut untuk mencarinya. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Begitu juga sisi-sisinya, sisi B, sisi C, dan sisi A. Nah, baik, di sini kita sudah menemukan persamaan satu yang mana sin A sama dengan T per B, sehingga kita dapatkan T sama dengan B dikali sin A. Nah, dapat persamaan satunya kan? Terus lanjut cos A. Nah, sudut A lagi kan? Tapi yang ini kita pakai cosnya. Cos A sama dengan AD per B. AD dari mana, Kak? Karena kan cos itu kan samping miring. Cos samping dibagi dengan miring. Sampingnya adalah AD, bukan C ya. C ini adalah alasnya, alas dari segitiga ABC. Jadi samping itu adalah AD. AD dibagi dengan B. Sehingga AD sama dengan B dikali cos A. Dapatlah persamaan duanya AD sama dengan B dikali cos A. Nah, nanti persamaan dua ini kita akan substitusikan ke persamaan... nantilah kita lanjut. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini kita akan membahas tentang langkah selanjutnya, yaitu bagaimana cara mendapatkan persamaan ketiga ini. Coba kita lihat di segitiga ini. Kita tadi memakai sudut ini ya, cuman kita karena ini menentukan aturan kosinusnya, jadi kita harus memakai semua segitiganya. Jadi segitiga ini harus kita pakai juga. Nah, di sini kita akan memakainya untuk langkah ketiga, yang mana di sini kita akan memperlakukan aturan Pitagoras. Yang mana A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BD kuadrat. Ngerti kan kira-kira bagaimana dapatnya ini? Nah, kita lanjut. BD sama dengan AB dikurang AD. BD ini sama dengan AB keseluruhannya dikurang AD. Paham kan? Baik, kita lanjut lagi. Sehingga BD, nah di sini kan AB-nya itu adalah C, ya kan? Dan AD-nya, nah AD tadi persamaan 2, B dikali cos A. Nah, kita substitusikan ke persamaan 4. Nah, langkah selanjutnya, di sini kita akan, nah di langkah yang ini, langkah mensubstitusikan ini, kita akan menentukan aturan kosinusnya. Nah, kita substitusikan persamaan 1 dan 4 ke persamaan 3. Nah, persamaan 3-nya tadi kita tulis A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BD kuadrat. Terus masukkan nilai T-nya. Nah, T-nya tadi adalah B dikali sin A. Kita kuadratkan. Ditambah BD-nya tadi ini C dikurang B dikali cos A. Kita kuadratkan. Sehingga kita dapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali sin A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2CB dikali cos A ditambah B kuadrat dikali cos A kuadrat. Nah, di sini kita lihat ada bentuk yang bisa kita manipulasi, yaitu B kuadrat dan sin A, B kuadrat dikali sin A kuadrat dan B kuadrat dikali cos A kuadrat. Nah, ini kita bisa manipulasi, kita tuliskan sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat dalam kurung sin A kuadrat ditambah cos A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2CB dikali cos A. Nah, sebagaimana kita tahu pada pembelajaran trigonometri atau aturan trigonometri bahwa sin A kuadrat ditambah cos A kuadrat itu adalah sama dengan 1. Sehingga didapatkanlah A kuadrat sama dengan B dikali, ini kan tadi 1, sehingga kita tulis saja B kuadrat di sini, ditambah C kuadrat dikurang 2CB dikali cos A. Nah, inilah aturan kosinus untuk cos A atau pada sudut A. Atau misalkan bisa kita sebut
bisa kita ibaratkan kalau yang diketahui itu cos A-nya ya. Nah, ini persamaannya. Nah, adapun untuk persamaan yang lainnya, cos B, cos C, kita bisa mencarinya dengan cara yang sama, cuman kita mungkin cuman mengubah-ubah sisi-sisinya saja. Nah, baik, saya harap kalian mengerti ya apa yang saya jelaskan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa aturan kosinusnya seperti berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Terus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Nah, di sini saya memiliki persoalan. Tiap segitiga ABC, nah, dalam segitiga ABC itu pasti ada 3 buah unsur kan? Dalam artian unsurnya itu sisi, sudut, dan sisi. Nah, diketahui segitiga ABC itu, di sini soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan sisi B sama dengan 5 cm, sisi C sama dengan 4 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Hitunglah panjang sisi ketiga. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung panjang sisi ketiga, sedangkan yang diketahui kan sisi B dan sisi C. Jadi yang ditanyakan otomatis adalah sisi A, ya kan? Nah, bisa kita gambarkan segitiga itu adalah sebagai berikut. Segitiga sembarang saja ya. Karena kita sudutnya adalah 60 derajat, bukan 90 derajat, jadi bukan siku-siku. Nah, sini kita tulis sudut A-nya 60 derajat, terus sisi B-nya 5 cm, dan sisi C-nya 4 cm. Ya kan? Nah, yang kita cari adalah sisi A. Salah satu sisi ketiganya, yaitu sisi A ya. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Kita gunakan aturan sinus yang A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Kita masukkan nilai-nilainya hingga didapatkan sebagai berikut. A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali 5 dikali cos 60. Yang mana cos 60 itu adalah setengah. Nanti kita hitung. 2 dikali 5 dikali 4 itu 40. 25 ditambah 16 itu 41. Dan 40 dikali setengah itu 20. Sehingga didapatkan A-nya sama dengan akar 21 atau 4,58 cm. Maaf ya, agak belibet. Nah, di sini saya memiliki soal untuk kita berlatih semua. Saya harap kalian semua dapat mengerjakannya. Adapun apa yang tidak dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Bisa dilihat soalnya ya. Di sini kita bacakan soal nomor 1. Pada segitiga XYZ, diketahui sudut Y sama dengan 30 derajat, sudut Z sama dengan 60 derajat, panjang sisi XZ sama dengan 15 cm. Nah, pertanyaannya menentukan panjang sisi YZ. Nah, pada soal nomor 1 ini kita bisa menggunakan aturan sinus. Kalau kalian mungkin sedikit lupa, bisa dimundurkan videonya ini ya. Bisa lihat lagi ke bagaimana untuk memakai aturan sinus pada persoalan yang kita bahas sebelumnya. Nah, untuk nomor 2 ini kita sama pakai aturan sinus juga. Nah, untuk nomor 3 ini kita pakai aturan kosinus. Nomor 4 juga aturan kosinus. Dan nomor 5 aturan kosinus. Nah, bisa dilihat soalnya, bisa dikerjakan ya.
Nanti kalau ada yang kurang paham atau kurang mengerti untuk soalnya atau pembahasan yang saya jelaskan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Saya juga masih belum terlalu mendalami atau menguasai tentang materi ini. Kiranya saya cuman ingin membantu kalian semua dalam belajar tentang materi ini. Dan untuk sumber yang saya cari ini, insya Allah cukup terpercaya lah. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya tampilkan. Kurang dan lebihnya atau kalau ada perkataan saya yang mungkin susah untuk dipahami, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.